Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, guys. sebrek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang baik? Acana ini. Ya, semangat terus, semangat. Jujur ya, ini hari ini tuh puasa yang ke-25 Ramadan, dan 5 hari lagi kita bakal ketemu sama yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Yeay. Dan aku ngerasa justru semakin mendekati berakhirnya bulan Ramadan, aku ngerasa makin bengkak coy. Baju ini awal aku bikin vlog itu masih nggak terlalu sempit. Ini sempit banget cuy. Ya ampun. Terus aku kan punya cincin titanium gitu nih. Ini nih biasanya sampai ke tengah sini loh. Ke sini, ini cuma di sini. Ya ampun, berarti aku tuh gemuk sekarang ya. Masya Allah. Kan aku tuh beli gelang nih, dah sudah mulai begini tuh, susah mulai gerakan. Wah, kayaknya makin bengkak nih badanku, mulai bahaya ini. Pokoknya mungkin karena begini kali ya. Aku puasa sih puasa, cuma giliran buka puasa tuh konsumsinya terlalu luar biasa kali ya. Aku kalau sekali minum tuh seteko gitu loh. Jadi gimana ya, kadang-kadang justru nggak pengen makan nasi. Kalau Mas Wardi kan udah biasa buka puasa paling bikin teh. Dia karena kan ada obat dari dokter, dia harus makan nasi. Kalau saya itu buka puasa tuh jarang makan nasi sebetulnya. Paling mentok gorengan satu tok udah. Jadi tuh nggak macem-macem, cuma pakai lontong 20. Jadi ketipu. Gorengan satu dong. Tapi nggak serius. Aku tuh kalau pas hari buka puasa gitu ya, paling mentok-mentok tuh minum air putih, makan berapa biji lontong 2 atau sama gorengan. Tapi ini serius. Dan nanti aku makan nasi itu nanti malam, atau bahkan nggak makan, makanan nanti sahur. Cuma aku nggak ngerti apa air putih itu bisa membuatku bengkak seperti ini, membuatku semakin besar. Badanku dulu tak begini. Tapi kini aku seperti sapi. Alhamdulillah ketemu lagi sama Mas di kesempatan hari ini, disisir ke tanggal berapa deh? 7 Mei 2021. Dan alhamdulillah aku sih suka cita aja, karena kalau dipikir-pikir mendekati lebaran itu sebetulnya ada kesedihan, ada duka yang sebetulnya saya tahan untuk gimana ya, biasanya ada mama, ada keluarga, kita bisa rame-rame, dan sekarang tuh kayak yang kami cuma berdua aja saling nguatin. Wardi nguatin saya nguatin Wardi. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan. Kalau dipikirin pasti nangis, kalau diomongin pasti nangis. Cuma dalam hal ini saya sudah capek untuk menangis, karena apa ya, kalau kita nangis kasihan dong mama nanti ngeliat kita lagi sedih. Oh ya, aku pengen anakku sukacita dalam mendekati lebaran gitu. Ada sebuah beban yang luar biasa di dalam hati ini yang sebetulnya tidak bisa saya ceritakan, tidak bisa saya ungkapkan di sini, supaya apa ya teman-teman, namanya juga kehidupan sih. Orang hidup kadang-kadang ada aja suka dukanya, dan kalau mendekati lebaran jujur saya tuh sangat duka sebetulnya, bukan suka. Jadi ada sebuah harapan, ada satu hal yang hilang. Seperti yang saya bilang, saya ngerasa sudah nggak ada sayap lagi di samping. Jadi biasanya kan ada mama ya toh, biasanya ada mama yang kita tuh pikirin setiap hari begini. Sekarang yang dipikirin cuma Wardi doang. Kalau tahun kemarin tuh bahkan bajunya belum dipakai, alhamdulillah sudah meninggal. Jadi aku udah beliin baju gitu-gitu. Jadi nggak seru akhirnya perjuanganku tuh kayak yang cuma buat Wardi doang gitu. Kalau kemarin kan agak-agak mama harus iya, di Jakarta juga aku harus iya, di kampung harus iya. Kalau ini kan cuma di sini doang. Jadi di kampung nggak nyiapin kue apa-apa, dan cuma di sini aja gitu ya. Aku sih minta mudah-mudahan aku dikasih kuat. Makanya aku bahagiain aja mendekati bulan Syawal, mendekati Hari Idul Fitri. Aku cuma bahagiakan diriku sendiri, bisa bareng sama adikku, menikmati menikmati keduaan kami lah, bukan kesedihan tapi keduaan kami dengan segala macam ini. Dan
untuk jangka yang panjang pun kami masih bisa bernafas dengan masih bisa makan, karena jujur kami tuh makan juga nggak pernah aneh-aneh, makan seenaknya. Apalagi adikku tuh makan ya Allah. Kalau Mas Wardi tuh yang penting itu ada sambel, ada ikan asin, terus apa nyambel korek aja, terus sama ikan asin itu udah doyan banget. Ada kerupuk gitu loh. Jadi alhamdulillah sih kami nggak pernah macam-macam. Jadi kebahagiaan saya itu justru karena kami sudah terbiasa dididik dari kecil sederhana, mendekati kedewasaan juga sederhana. Ngomong apaan sih gue? Pokoknya selamat pagi, siang, sore juga malam untuk para subscriber semuanya. Ayo jadi Mas Tulus, nggak apa-apa lah ya. Sedih tuh sedih banget, namanya mendekati Lebaran dengan kondisi kita yang sudah sebatang kara. Tapi apa sih yang mau kita ambil selain ini gitu loh? Apa yang mau kita capai selain kita bersyukur, selain kita bahagiakan diri kita sendiri? Karena kan dengan kita bersedih itu nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi ya disukain aja, di duit gak di duit, yang penting bahagia, bisa ngumpul sama adik, bisa bersosialisasi sama masyarakat, istilahnya begitu. Masih sehat sudah alhamdulillah. Jadi intinya di situ aja ya. Pokoknya buat semuanya yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya, yang lagi sedih, yang lagi berduka karena kondisinya mungkin jauh dari orang tua, di perantauan, gak bisa pulang, atau lagi sibuk nyurusin keuangan buat keluarga, nyiapin duit, para TKI, TKW, para pekerja, para buruh migran semuanya, terus para tulang punggung keluarga, bapak-bapak ini khususnya mempersiapkan untuk anak dan istri semuanya. Mudah-mudahan saya doakan jenengan semua sehat, dikasih rezeki yang melimpah sehingga diberikan cukup yang namanya kebutuhan lebaran, amin. Dan untuk saat ini mungkin sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam kondisi tidak baik, semoga lekas membaik, dan juga dalam kondisi bermasalah, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya ya, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore juga untuk semuanya. Dan juga untuk yang baru join, baru gabung, boleh langsung klik di kolom deskripsi. Maksudnya boleh klik boleh klik tombol subscribe-nya, kemudian dipetik tombol loncengnya ya. Dan hari ini juga kita bakal bagi nasi box nanti. Ini syutingnya aku jam 2:30 loh teman-teman. Jadi nanti kita setelah ini mungkin sekitar jam 4 atau 4:30 kami akan bagi nasi box hasil donasi dari kalian Jumat terakhir atau Jumat berkah di bulan hari keempat atau terakhir di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya bisa berterima kasih buat semuanya yang sudah membantu saya sehingga setiap minggu bisa sedekah takjil dan juga nasi box. Kedepannya masih tetap akan ada nasi box setiap bulan. Kalau jenengan mau bersedekah membantu, silahkan klik kolom deskripsi. Di situ ada nomor rekening di atas nama Tulus Rianto. Terserah transfernya maksimalnya berapa, minimalnya sih 10.000 ya. Maksimalnya terserah jenengan mau transfernya berapa. Dan yang sudah bersedekah, semoga Allah mudahkan rizkinya, semoga Allah tukar dengan kesehatan, semoga Allah tukar dengan keberkahan, dan terus bisa bersedekah membantu saya dalam berbagi rezeki ya, berbagi nasi box dan lain sebagainya, amin ya Allah. Dan insya Allah juga besok hari Minggu Mas Tulus pengen bikin among-among kecil-kecilan nanti buat adik-adik yang aku urus di sini, sehingga mudah-mudahan nanti diterima pahalanya sama Allah, disampaikan. Mudah-mudahan ya. Paling aku masak berdua sama Mas Wardi, dan ada request juga, Mas kalau bikin among-among masak berdua sama Mas Wardi, bikin vlog ya, biar kami bisa ngelihat kebersamaan Mas Tulus sama Mas Wardi. Oh boleh, tenang aja, pokoknya besok kita bakal bikin among-among. Dan maaf sebelumnya, among-among aku nggak ngumpulin donasi, ini hasil swadayaku sendiri. Tak bikin seminimalis mungkin, nggak bikin kayak kemarin, tapi secukupnya aja, sehingga saya hanya dalam kondisi yang seadanya. Jadi ya secukupnya, semampunya saya gitu aja ya. Oke. Pokoknya terima kasih dan terima kasih sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Semoga yang sedang mempersiapkan semua diberikan kelancaran ya. Hari ini remaja putri dan juga ibu mungkin sedang mempersiapkan juga waktunya berbuka puasa kan. Lagi masak, lagi nyopin segala macam, sambil nonton Mas Tulus, sambil nonton si apa tuh, saya LG Lemu Kino. Hari ini kita bakal bagi nasi boxnya, ada malusi lengkap. Semuanya sengaja semuanya sengaja meliburkan diri karena setelah kita bagi nasi box nanti kita bakal buka bersama juga. Dan dress code-nya itu baju merah dan juga celana hitam, sehingga mudah-mudahan sih pada punya ya baju dan celana itu, sehingga kita bisa kompak rame-rame nanti. Videonya mungkin tayangnya besok ya teman-teman. Ini baru kita tayangkan hari ini. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Ada sebuah pertanyaan dari Instagram yang saya buka tadi. Mas Tulus, saya tuh banyak membaca atau mengetahui katanya pada masa lalu orang yang tangannya ke belakang, atau maaf orang yang payudaranya besar tapi jorok itu katanya memelihara tuyul. Apakah itu betul? Nah, di sini saya tertarik untuk mengangkat itu
Di sini jadi saya pengen tertarik sekali ingin mengangkat ciri-ciri orang yang memelihara tuyul itu seperti apa sebetulnya. Di sini saya nggak nyangkal, saya nggak mengklaim orang, tetapi yang kita sampaikan ini adalah hasil analisa saya pribadi. Sehingga kalau jenengan mungkin melihat kesamaan-kesamaan tersebut pada seseorang, kita tidak bisa mengklaim orang itu ya teman-teman. Jadi maksudnya Mas Tulus adalah yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan evaluasi kita untuk lebih berhati-hati, tetapi tidak bersuuzon kepada orang yang kemungkinan betul dengan seperti yang Mas Tulus sampaikan ya. Yang pertama adalah kita bahas dulu mitosnya tentang orang yang gendong tangannya di belakang, katanya gendong tuyul. Betul atau tidak? Sama, maaf, perempuan yang sudah memiliki payudara yang cukup besar katanya itu tapi dengan badan yang besar, tapi maaf sedikit terlihat jorok atau koproh kalau kata orang Jawa. Apakah betul dia itu memelihara atau menyusui tuyul? Jawaban saya bisa jadi betul karena sebetulnya adalah sosok tuyul ini adalah jenis makhluk gaib. Saya klarifikasi lagi teman-teman, sebetulnya bangsa jin itu tuh tidak ada bentuknya. Mereka tuh tidak ada spesies tertentu, kuntilanak, tuyul, genderuwo gitu-gitu. Aku tuh udah banyak mempelajari. Aku tuh diam-diam dari saya pertama menyaksikan hal seperti itu, saya pelajari, saya lihat, saya saksikan. Sebetulnya tuh mereka nggak ada. Mereka tuh terbentuk dari kita. Kurcaci. Nah, kalau tuyul ini termasuk jenis makhluk yang kurcaci. Dan sebetulnya tuyul itu tidak seperti yang kita lihat di TV tuh teman-teman. Kalau TV kan seperti halnya anak kecil, lucu, pakai celana kayak popok kayak gitu, terus imut banget. Padahal muka aslinya itu nggak kayak gitu, lebih menyeramkan, sangat menyeramkan. Dan mulutnya itu kebanyakan, maaf ya teman-teman, tuyul itu sebetulnya mulutnya miring ke sini, jadi tidak begini, tapi miring ke atas, dan itu tuh duri semua isinya. Persis kayak mulutnya monster opo kayak yang di film Monster itu. Jadi dia tuh Monster Hunter kalau pernah nonton filmnya, itu tuh mulutnya tuh miring begini, dan matanya itu ada yang satu, ada yang dua, dan mukanya tuh berantakan sebetulnya karena hidungnya kadang nggak sesuai, kadang kupingnya di sini. Aku nggak ngerti. Makanya kalau kalau kata si Abdul, kata teman gaibku itu, tuyul itu adalah salah satu makhluk yang diciptakan paling nggak sempurna di alam gaib. Maksudnya makhluk mitos yang paling nggak sempurna karena mereka itu berantakan tubuhnya, maaf ya, karena dia kurcaci, dia tuh kecil badannya, dan kakinya juga pendek, tangannya itu pendek, dan memang jujur hobinya itu mencuri. Kata tuyulnya sendiri, aku pernah nangkap satu tuyul di tempatku. Aku dulu zamannya mama aku masih jualan di pasar kan, tak cekel gitu, pengen ngopo ning kene, kamu mau ngapain kesini, mau masuk ke rumahku dulu kan. Aku ingat banget sama aku bersahabat arisan pada waktu itu, dan itu demi Allah itu cerita nyata. Tak pegang. Aku tuh kalau nggak makan duit colongan aku nggak kenyang katanya. Bosku nggak kenyang, aku nggak kenyang. Jadi harus duit nyolong. Jadi nyolong itu bukan sebagian dari kebiasaan, tapi sudah hobinya mereka. Tuyul itu seperti itu. Lalu bener nggak sih tuyul itu netek sama orang, terus teteknya besar berarti punya tuyul, atau gendong ke belakang berarti punya tuyul? Nggak juga. Sebetulnya tidak seperti itu. Meskipun bisa jadi itu tanda-tandanya. Dan memang kebanyakan orang itu menggendong tuyul di belakang. Tuyul itu tidak suka minta gendong depan. Tapi sorry, tuyul itu ada juga yang suka duduk di pundak loh teman-teman. Jadi tidak selalu minta gendong sama yang punya. Maksudnya yang memelihara itu digendongnya di belakang. Jadi tidak selalu seperti itu. Tapi kebanyakan digendong di belakang. Tapi ada juga tuyul yang suka di pundak, sehingga kita nggak bisa, gimana ya, saya bilang bisa jadi tanda-tanda juga, tapi kita nggak bisa mengklaim itu juga. Kita nggak bisa mengklaim itu. Kalau dikatakan iya bisa jadi mungkin, tetapi kemungkinannya kecil karena sebagian tuyul ada yang suka di pundak, dan kalau di ibu-ibu itu mereka suka ngeliat di rambut atau di rambutnya si pemilik atau pemeliharanya. Jadi tidak selalu di pundak. Lalu dengan payudara yang besar, kemudian dengan tampilan yang agak jorok dan lain sebagainya, apakah itu ciri-ciri termasuk dia memelihara tuyul, atau dia tuh netein tuyul lah bahasa kasarnya begitu? Jawaban saya no. Jawaban saya salah. Karena sebetulnya terlihat tuyul itu netek, memang betul. Sebetulnya mereka juga nyusuin. Mereka menyusui tuyul karena tapi maaf teman-teman, yang disusu itu yang dihisap sama si tuyul sebetulnya itu bukannya susu teman-teman, darah. Jadi justru biasanya ini ciri-ciri ini loh yo, ciri-cirinya orang yang memiliki atau mengasuh tuyul itu kurus, orangnya kurus. Karena sebetulnya mereka itu mereka terlihat netek sama manusia, terlihat mereka menghisap susu, padahal sebetulnya darahnya yang dihisap.
darahnya yang dihisap. Ketika dia mau disuruh nyari duit, ketika dia disuruh melakukan pesugihan, ya sebelum mereka jalan sampai mereka setelah pulang, mereka dikasih modal, yaitu netek tadi, dipelihara sama si sang pemilik pesugihannya. Jadi tuyul ini adalah pesugihan sebetulnya. Mereka tidak bisa, cuman karena mereka tuh makhluk yang, maaf, seperti yang Abdul bilang, tuyul ini bukan makhluk gaib yang sedikit kurang sempurna. Pietro maksudnya makhluk gaib, dia makhluk gaib yang cacat gitu loh istilah. Jadi mereka tuh, maaf, agak sedikit lebih bodoh. Tuyul itu sedikit lebih bodoh, makanya banyak orang yang jebak, katanya dijebak pakai apa namanya tuh, apa kejadiannya? Apa sih namanya, kepiting kecil-kecil itu loh. Kalau bahasa ke tempatku itu yuyu, sama yuyu, terus sama sisir, kaca, segala macam. Katanya mereka bisa tertangkap dengan itu. Sebetulnya mereka tidak bisa tertangkap dengan itu, tapi itu mengalihkan mereka, karena sebetulnya tuyul ini sifatnya akan selalu seperti anak-anak, sehingga ketika dia melihat sesuatu yang baru, dia akan terus merasa kalau itu tuh mainan gitu loh. Jadi kalau misalnya jenengan tangkap dengan cara dikasih yuyu, kemudian jenengan habisi, jenengan tangkap, jenengan masukin botol segala macam, aku sih nggak percaya dalam hal itu ya. Aku sedikit mempercayainya, tapi mungkin dari 100 cuma 10% saya percaya, selebihnya saya nggak percaya. Jadi kalau itu hanya menahan ataupun dijadikan bahan mainan, bahkan pelaku pesugihannya sendiri biasanya juga menyediakan itu di rumahnya untuk mainan si tuyul. Jadi ketika jenengan menyediakan itu, kemudian jenengan itu menyediakan itu supaya nggak kemalingan atau nggak kecolongan duit sama tuyul, saya rasa itu nggak, karena ketika mereka sudah bosan, mereka akan terus mencari apa yang juragannya suruh. Jadi mereka akan cari uang sesuai dengan apa yang juragannya. Dan saya baru mengerti bahwa tuyul ini bukan hanya dijadikan sebagai pesugihan, tapi ternyata tuyul juga bisa dijadikan sebagai gendam atau santet, apa guna-guna gitu loh. Jadi orang yang punya rumah, maksudnya pelaku pesugihannya, ketika dia tidak suka sama orang, dia bisa minta tolong sama si tuyul untuk mengerjai sama si orang yang nggak suka itu. Jadi tidak selalu untuk mencari uang, tetapi mereka ada juga misalnya Mas Wadi itu punya tuyul dan Mas Wadi nggak suka sama aku, Mas Wadi bisa nyuruh tuyulnya buat ngancurin aku, nyantet aku atau guna-gunain aku, misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak seperti itu. Oke, kita langsung lari ke ciri-cirinya. Yang pertama adalah kalau gemuk itu salah, kalau gendong di tangan di belakang itu bisa jadi kemungkinan ya. Yang pertama ya, itu kemungkinan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mereka justru orang yang suka gendong tuyul itu kadang palanya suka begini-begini, secara nggak dadak tuh gini-gini. Tapi biasanya di perempuan ya, biasanya ikut kaum perempuan. Dan kenapa seperti itu? Karena ada sebagian bangsa tuyul yang suka tinggal di rambutnya si perempuan yang ngasuh dia. Ya, perempuan yang ngasuh dia. Lalu yang berikutnya adalah pundak itu suka begini-begini kalau jalan itu, dan dia tuh mungkin sering ngeluh kalau dia sakit pundaknya yang sakit. Tapi sekali lagi ini nggak bisa dijadikan patokan kalau dia punya tuyul ya teman-teman. Tergantung tuh orang emang palanya lagi tenggengan begini, terus lu bilang dia punya tuyul, terus dia pundaknya emang begini sakit-sakitan, lu bilang dia punya tuyul, nggak bisa juga. Pokoknya intinya yang saya sampaikan ini adalah yang sebetulnya memelihara tuyul ya, tidak bisa jenengan sama ratakan. Kemudian yang kedua adalah bau badannya si pemelihara tuyul itu amis banget, kayak uang nyusui. Maaf kalau mungkin jenengan pernah bau asinya orang yang menyusui, orang yang baru melahirkan kan nyusui itu baunya tuh amis. Jadi amisnya itu kan amis susu, amis darah, amis asi. Itu biasanya memiliki aroma tubuh yang seperti itu. Terkecuali jangan nanti gampang-gampang terus tiba-tiba orang menyusui dengan bilang punya tuyul, padahal emang dia nyusui bayi, ya wajar kalau dia amis gitu loh. Nah, ini terlihat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sosoknya itu agak lebih kurus, orangnya itu kurus dan bermuram durja terus. Karena biasanya orang yang memiliki tuyul itu 1-2 hari mereka bahagia dengan itu. Ketiga kalinya mereka ketika ditetek itu sakit, percaya atau tidak? Giginya tuh tajam guys, kayak gigi hiu gitu loh. Gini posisi mulutnya itu, jadi tuh sakit sebetulnya ketika ditetek. Suaminya enjoy aja, yang kerja kan istrinya yang harus bekerja. Makanya banyak juga kaum janda yang memang memelihara tuyul meskipun dia nggak punya suami tetap kaya raya. Ada juga yang seperti itu. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah mereka itu
tidak bisa memiliki anak. Mereka tidak bisa memiliki anak. Seperti yang saya bilang, bukan tidak bisa memiliki anak, tapi mereka itu bisa memiliki anak, tetapi hanya dibatasi biasanya. Tidak bisa banyak. Mungkin 1 atau 2 anak, setelah itu setiap hamil meninggal. Karena sejujurnya tuyul ini selain seperti anak kecil, mereka memiliki sifat posesif yang luar biasa. Mereka posesif sama tuannya sendiri. Mereka tidak suka ketika tuannya itu bisa memiliki anak lagi atau memiliki keturunan lagi. Dan selain itu, memang sebetulnya janin yang ada di perut si istri itu memang sudah dijaminkan sama mereka untuk dijadikan tumbal sebagai si pemilik pesugihan tuyul tadi. Jadi biasanya kalau kita dengar, misalnya kita dengar tetangga kita tuh sering banget keguguran lebih dari 3 kali, dan itu setiap tahun, setiap hamil gugur. Selain kita tidak mengetahui, misalnya setelah dia periksa ke dokter ternyata ada kelainan kandungan atau lain sebagainya, mungkin kita patut waspada juga kalau misalnya mungkin dia punya tuyul. Tapi tidak, sekali lagi ini yang Mas lihat dari apa yang mereka dari yang Mas Tulus tahu. Bukan berarti orang nggak bisa punya anak terus dibilang punya tuyul, tidak juga. Karena sebetulnya mereka tetap punya anak 2 atau 3, tapi selebihnya tuh akan keguguran terus anaknya itu. Susah. Selain mereka jaminkan, yang kedua adalah tuyul-tuyul ini memiliki sifat yang posesif. Mereka tuh posesif luar biasa. Mereka nggak akan terima ketika tuannya ataupun orang tua angkatnya ini, orang tua asuhnya ini punya anak lagi. Dia nggak akan terima itu loh, gitu teman-teman. Kemudian orangnya itu kaya raya, hartanya banyak, punya harta benda di mana-mana, mobil, rumah segala macam, tapi tampilannya itu koproh. Tahu ya, maaf teman-teman. Jadi orang yang rajin dengan rapi dengan koproh itu beda. Ada loh orang kaya yang menggunakan baju yang apa adanya tapi rapi, tapi wangi, ya toh, wangi, terus dia tuh bisa ya terlihatnya enak gitu loh. Cuman ini nih kaya tapi koproh, gawe kambio apa nggak pantas. Jadi koproh ini bukan bajunya yang rapi, tapi cirinya, pembawaannya. Ngerti maksudku ya teman-teman? Jadi mau pakai baju apa aja tuh kita ngeliatnya koproh aja gitu loh. Uang pakai baju apa nggak pantas. Bawaannya tuh kita tuh ngelihatnya kayak Jember. Kalau orang Jakarta tuh bilang Jember, kayak geli, pakai jilbab ya bangga nyeremin, pakai geli aja kita ngelihatnya gitu loh. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki itu gimana teman-teman ya? Mereka tuh bermuram durja terus. Mereka tuh nggak akan cukup dengan apa yang mereka dapat. Mereka akan terus kurang. Tetapi di 1, 2, 3 sampai 5 tahun biasanya mereka punya penyesalan. Dan melepas pesugihan tuyul itu tuh paling susah. Seperti yang saya bilang, karena tuyul itu memiliki sifat posesif yang luar biasa. Sehingga mereka itu memiliki ciri di mana mereka itu ya kayak gitulah. Ketika mau diputusin sama pemeliharanya, mereka akan keberatan dan mereka akan cari cara gimana caranya biar nggak bisa pisah. Mereka bisa memanfaatkan orang itu tadi, memanfaatkan tuannya atau orang tua angkatnya. Dan ya itulah teman-teman bahayanya. Makanya seadanya aja, nggak usah aneh-aneh. Kemudian selain mereka itu pakai baju apa-apa nggak pantas, terus ini dan setiap tahun atau hampir setiap tahun mereka tuh selamatan, tapi selamatannya tuh aneh-aneh. Selamatannya aneh-aneh. Setiap selamatan tuh mereka mungkin masak kambing, sapi, dan nggak tanpa jelas. Maksudnya tanpa jelas tujuannya ki opo, haul opo gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Kalau orang Jawa kan ada nyewu, ada mendak segala macam kan. Nah ini nih selamatan terus, tapi mereka tuh nggak tahu selamatannya apa. Dan selalu di setiap selamatan mereka itu menyediakan sesuatu di salah satu kamar. Dan biasanya memang orang yang punya tuyul, salah satu ciri-cirinya adalah mereka tuh punya ruangan tersendiri yang mereka gunakan sebagai tempat ritual. Dan bahayanya adalah pesugihan tuyul ini secara otomatis bisa turun, bisa jatuh kepada anaknya yang laki-laki. Anak laki-laki, misalnya jenengan ki wis duwe anak laki-laki pertama sebelum punya pesugihan tuyul, ya mau nggak mau bisa jadi kalau jenengan nggak putuskan atau lepaskan, anak sampean yang pertama tadi yang menerima atau memelihara si tuyul, mau nggak mau seperti itu biasanya, ya. Kemudian mereka itu lebih suka menyendiri. Mereka itu kurang suka bersosialisasi dengan kita. Mereka lebih terlihat, maaf, musyrik. Maksudnya sering bakar dupa, bakar menyan, ndak suka. Maksudnya setiap pengajian tuh mereka jarang datang. Tapi ada juga pelaku pesugihan apapun itu mereka tuh bisa naik haji segala macam karena mereka tercover oleh si jinnya tadi untuk menutupi
aib pesugihannya tadi, mereka tetap yang harus ngaji, tetap harus naik haji dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu lah apa yang mereka alami di sana. Dan sekali lagi, tanda-tanda yang Mas sebutkan tadi adalah tanda-tanda yang mungkin saja bisa jadi meleset juga, tetapi ini hasil apa yang sudah Mas pelajari selama ini. Jadi kalau misalnya toh ada yang sama, kemudian kebetulan sama, dan jenengan tuh melihat orang itu tuh seperti apa yang Mas Tulus sampaikan, tidak harus kita mengklaim orang itu punya tuyul. Jadi lebih waspada aja supaya kita kita tuh tidak terlalu suzon sama orang. Biarkanlah mereka dengan urusan mereka masing-masing. Kalau bisa kita jangan sampai ikut-ikutan apa yang mereka urus. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu ya. Dan yang paling signifikan adalah orang-orang punya tuyul tuh paling gampang, mereka tuh suka banget sedekah. Mereka tuh suka ngasih makanan ke orang, tapi makanannya makanan sederhana. Maaf, misalnya makanan-makanan deso, makanan-makanan yang deso dan mendekati basi. Itu orang-orang yang punya tuyul tuh biasanya suka begitu. Dan mereka tuh suka buang nasi, say. Mereka tuh suka buang nasi putih. Itu tanda-tanda yang paling signifikan. Mereka suka ngasih makanan-makanan yang mendekati basi, diberikan kepada orang sekelilingnya, kemudian suka membuang nasi putih secara belak-belakan gitu loh. Dan mereka tuh suka nyimpen mereka tuh memiliki tempat atau kubangan apa ya lek? Peceret nek mau coba ngomong. Comberan, punya comberan. Biasanya mereka punya comberan itu. Buat apa? Buat mainan tuyulnya. Tuyulnya tuh suka tempat-tempat yang baunya kayak gitu-gitu, kotoran-kotoran kayak gitu mereka suka. Jadi ya, ini sih beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan belum tentu betul. Jadikan bahan evaluasi, jadikan bahan sebagai bahan untuk apa? Bahan untuk mewaspadai diri sendiri supaya kita tidak suzon sama orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kurang lebih itu. Mau punya pertanyaan lagi boleh? Ada yang mau ditambahkan mungkin tanda-tandanya yang tahu? Silakan tambahkan di kolom komentar. Ya, Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak untuk jenengan yang sudah nonton video ini. Untuk yang baru join, belum gabung, belum subscribe, please pencet tombol subscribe terlebih dahulu. Mas Tulus mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang mungkin kurang enak. Semuanya pokoknya selamat menikmati hari ini, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasanya lancar sampai di hari Lebaran nanti. Mas Tulus mohon pamit, terima kasih banyak, sampai jumpa. Habis ini mau bagi-bagi nasi bok. Oke, videonya tayangnya tapi besok ya teman-teman ya. Ini tayang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua. Amin.